Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ke part 4 ya, di mana di part 4 ini akan kita bahas nomor 16 sampai seterusnya. Nah, di sebelumnya kita sudah bahas sampai 15 ya. Jadi kita lanjut ke soal nomor 16. Diketahui f dan g merupakan fungsi yang mempunyai inverse jika f(gx) sama dengan x ditambah 1 dan g x plus 2 sama dengan x dikurang 4, maka f inverse 2 ditambah g inverse 2 sama dengan. Oke, untuk jawab soal ini, kita cari dulu gx ya, karena kan ini g inverse. Ini kan fgx, berarti kita cari dulu gx. Ini kan gx plus 2, jadi kita cari gx-nya. Gimana cara nyari gx? Kalau seperti ini, kita tinggal buat inverse-nya. Inverse dari x plus 2 itu kan x min 2 ya. Jadi kita ubah nih x ini jadi x min 2. Jadi kita buat gx sama dengan x min 2 dikurang 4, tinggal gitu. Ya, kalau bentuknya seperti ini. Jadi tinggal buat inverse-nya. Nah, sekarang gx sudah ada kan? X min 2 dikurang 4. Berarti kan gx-nya x min 6. Nah, kalau mau cari G inverse, ini kan yang ditanyakan kita carikan G inverse 2. Berarti kita cari dulu G inverse X. Maka, ya kayak tadi, ini kan X min 6. G inverse X berarti X plus 6, kan gitu ya. Nah, otomatis G inverse 2, kita ganti X-nya jadi 2. Ini kan X-nya kita ganti jadi 2. Jadi 2 tambah 6, 8. Maka G inverse 2, 8. Kita udah nemu nih G inverse 2-nya. Sekarang kita tinggal cari F inverse 2. Pakai yang ini berarti ya, fgx. Fgx sama dengan x plus 1 kan gitu. Gx-nya tadi ini, kita udah nemukan gx-nya x min 6, berarti kita sama aja f x min 6 sama dengan x plus 1. Sama kayak tadi, kita buat inverse-nya. Inverse dari x min 6 itu kan x plus 6. Maka x ini kita ubah menjadi x plus 6. Jadi fx sama dengan x plus 6 ditambah 1 gitu ya. Nah, kemudian F inverse X, kita hitung dulu, X tambah 6 tambah 1 berarti X plus 7 ya. Nah, F inverse X berarti X min 7. Mudah kan ya? Nah, F inverse X itu sama dengan X min 7 berarti F inverse 2, ya tinggal kita ganti X-nya jadi 2. Jadi 2 dikurang 7, maka negatif 5. Nah, karena kita sudah menemukan yang perlu kita cari ya, kita tinggal lihat yang ditanya. F inverse 2 ditambah G inverse 2, berarti negatif 5 tambah 8, maka jawabannya 3. Ya, maka jawaban untuk soal nomor 16 adalah D. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke soal nomor 17. Diketahui sistem persamaan linear x plus 2y sama dengan A dan 2x dikurangi y sama dengan 3. Jika A merupakan bilangan positif terkecil sehingga sistem persamaan linear tersebut mempunyai penyelesaian bilangan bulat x sama dengan x0 dan y sama dengan y0, maka nilai x0 ditambah y0 ya. Udah, berarti kan kita cari x sama y aja. X-nya berapa, y-nya berapa gitu kan. Karena x sama dengan x0, y sama dengan y0. Kita cari x sama y-nya dari sistem persamaan linear ini. Kita tulis dulu yang ini ya. Nih, yang ini kita tulis. Kemudian yang ini, x plus 2y sama dengan A, 2x dikurangi y sama dengan 3. Oke, kita cari y dulu misalkan, berarti ini kita kali 2, ini kita kali 1 ya. Kita kali 2 berarti jadi 2x plus 4y sama dengan 2a, kemudian yang ini tetap berarti ya, 2x dikurangi y sama dengan 3. Nah, berarti biar x-nya hilang, kita kurangkan, maka 2a dikurang 3. Tulis di sini, ini 4y dikurang negatif y, berarti kan ditambah ya, 4 tambah 1y berarti 5y. Maka y sama dengan, ya ini 2A dikurang 3 per 5 gitu ya. Nah, kita baca lagi soalnya. Jika A merupakan bilangan positif terkecil, sehingga sistem persamaan linear tersebut mempunyai penyelesaian bilangan bulat. Oke, positif terkecil, kalau A-nya 1. Nah, berarti kan nggak jadi bilangan bulat ya. Kalau A-nya 2, nggak jadi bilangan bulat. A-nya 3, enggak. A-nya 4. Nah, 2 kali 4, 8, dikurang 3, 5. 5 bagi 5, 1. Nah, berarti A-nya berarti 4. Ya. Nah, tadi ya, kita hitung berarti 1 ya. Jadi ini kan 2 kali 4 kan? 8, dikurang 3, 5. 5 bagi 5, 1. Maka Y-nya 1. Oke. Kalau kita udah nemu Y-nya 1 ya, kita tinggal cari X. Substitusi aja.
Pakai yang mana terserah, pakai yang ini misalkan nih. Ya, 2x kurang y sama dengan 3, y-nya kan 1, jadi 2x dikurang 1 sama dengan 3, berarti 2x sama dengan 3 ditambah 1 ya, 4. X berarti 2. Yang ditanya tadi, x0 ditambah y0. Ya, ini kan, berarti 2 ditambah 1. Maka jawabannya 3. Gitu. Untuk soal nomor 17, jawabannya C. Kita lanjut ke soal nomor 18. Titik A, B terletak pada grafik Y sama dengan BX kuadrat ditambah 1 dikurang B kuadrat X dikurang 56. Jika A dikurangi B sama dengan 7, maka nilai AB adalah. Nah, ini kan titik A, B-nya terletak pada grafik ini. Oke, kita tulis dulu grafiknya. Ini Y sama dengan BX kuadrat ditambah 1 dikurang B kuadrat X dikurang 56. Ini A, B itu kan X, Y. Berarti X-nya A, Y-nya B, gitu kan. Kalau terletak pada grafik, nah maka kalau X-nya kita masukin A, maka hasilnya jadi B, kan gitu ya. Oke, berarti kita ubah Y-nya jadi B sama dengan X-nya kita ubah jadi A. Jadi B dikali A kuadrat ditambah 1 dikurangi B kuadrat dikali A dikurang 56. Oke, terus kita kalikan yang ini nih, 1 kali A. Ya, jadi 1 kali A. Oh, ini sorry nih, harusnya. Oh iya, ini langsung. Jadi silakan di ini dulu ya. Nih 1 kali A berarti kan A ya. Dikurangi B kuadrat dikali A berarti dikurang AB kuadrat. Nah tinggal dipindahkan. Tadi negatif AB kuadrat kita pindahin ke sini berarti kan jadi AB kuadrat. Nih yang ini BA kuadrat. Ya sama aja kan. Ditulis A kuadratnya di depan. Pindah ke sana jadi negatif A kuadrat B. Sama dengan A dikurangi B dikurangi 56. Nih mohon maaf nih. Satu barisnya hilang karena malah diganti di sini kayaknya. Pokoknya gini ya, ini silakan dikalikan dulu. 1 kali A berarti kan A ya. Negatif B kuadrat dikali A berarti kan negatif AB kuadrat kan gitu ya. Ya udah, yang AB kuadratnya pindahin ke sini, ke sebelah kiri. Yang BA kuadrat juga pindahin ke sebelah kiri. Kemudian kan ini ada A tadi ya. 1 kali A kan A. Nah, yang ini yang B kita pindahin ke sebelah kanan. Jadi negatif B kan dikurang 56. Gitu. Nah, kemudian ini kita faktorkan. Yang ini nih. Berarti kan bisa jadi AB dikali B dikurangi A. Sama kan? AB dikali B kan AB kuadrat. AB dikali negatif A berarti kan negatif A kuadrat B. Sama aja ya. Nah, yang ditanya kan AB. Berarti yang ditanya ini. Otomatis yang ini kita pindahin. AB sama dengan, ya berarti A dikurangi B dikurangi 56 dibagi B dikurangi A gitu ya. Tadi kan udah ada A dikurangi B di soal. Nih, A dikurangi B-nya 7. Kita masukin di sini. A dikurangi B berarti 7. B dikurangi A berarti berapa? Ya kebalikannya. Kalau A dikurangi B 7 ya berarti B dikurangi A negatif 7 kan gitu ya. Jadi kita masukin 7 dikurangi 56 per negatif 7. 7 dikurangi 56 itu negatif 49 per negatif 7. Maka jawabannya 7 gitu. AB berarti 7. Ya untuk soal nomor ini jawabannya A. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 19. Diketahui X1 dan X2 merupakan akar-akar X kuadrat ditambah 2AX ditambah B kuadrat. Jika X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 10, maka nilai B kuadrat adalah. Oke, untuk jawab soal ini yang ditanya B kuadrat, berarti kita tulis nih persamaannya. X kuadrat tambah 2X tambah B kuadrat. Oke, ingat dalam persamaan kuadrat, X1 ditambah X2 itu sama dengan negatif B per A gitu kan. Ya, akar-akarnya X1 ditambah X2 itu sama dengan negatif B per A. B-nya berarti nih 2A. A-nya ini 1 kan? Maka negatif 2A per 1. Negatif 2A dibagi 1 ya berarti negatif 2A. Ini X1 ditambah X2-nya. Kemudian X1 dikali X2 itu sama dengan C per A kan gitu ya. C-nya kan ini, B kuadrat. A-nya 1. Berarti B kuadrat per 1. Maka B kuadrat. Kita udah ada X1 ditambah X2 sama X1 dikali X2. Kita lanjut ke yang ditanya. Ini jika X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 10, maka nilai B kuadrat. Oke, kita pakai ini ya. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu sama aja dengan X1 ditambah X2 kuadrat dikurang 2 dikali X1 dikali X2. Ya, ini asalnya dari ini. Dari persamaan ini.
dihitung, dikuadratkan, maka nemu ini sama ini kan, tinggal dipindah, karena kan di soal yang diketahui yang ini, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Oke, kalau nggak paham di sini boleh tulis di kolom komentar, nanti saya bantu. Pokoknya ini X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan ini. X1 ditambah X2 kuadrat dikurang 2X1, X2, kan gitu ya. Nah, tadi kan di soal udah ada, ini adalah 10. Maka yang ini tuh 10. Sama dengan ini X1 ditambah X2 itu negatif 2A. Kita tulis negatif 2A. Dikuadratin kan? Dikurang 2 kali X1, X2. X1, X2-nya ini B kuadrat. Berarti dikurang 2B kuadrat. Nah, negatif 2B kuadrat kita pindahin, berarti jadi 2B kuadrat, 10 pindahin ke sini berarti jadi negatif 10. Jadi ini dikuadratin, negatif 2A dikuadratin berarti jadi 4A kuadrat. Otomatis kalau mau nyari B kuadrat, 2-nya kita pindah ya, maka jadi B kuadrat sama dengan 4A kuadrat dikurang 10 per 2. Udah tinggal dibagi. 4 bagi 2 kan 2 ya, 10 bagi 2, 5. Jadi 2A kuadrat dikurang 5. Maka jawaban untuk soal ini yang D ya. Gitu. Kita lanjut ke soal nomor 20. Integral dari 2x dikurang 1 per 2x pangkat 2 dx sama dengan. Nah ini sama aja. Ini kita kuadratin dulu ya. 2x dikurang 1 per 2x kuadratnya. Kuadratin udah pada bisa dong. Ya kaliin berarti 2x kali 2x gitu kan. Maka jadi integral 4x kuadrat. Kemudian 2x dikali negatif 1 per 2x. Berarti kan 2x kali 1 kan 2x bagi 2x 1. Maka negatif 1. Kemudian ini kalikan dengan 2, maka jadi negatif 2, gitu ya. Kemudian negatif 1 per 2x dikali negatif 1 per 2x, maka jadi positif 1 per 4x kuadrat. Udah pada bisa kan ngaliin ini ya. Nah, kita lanjutkan. Ini belum mengintegralkan, kita hanya mengubah bentuk. Ya, ini juga kita ubah dulu nih yang ini. X kuadratnya kita ubah berarti jadi X pangkat negatif 2. Jadi gini, 4X kuadrat dikurang 2 ditambah 1 per 4X pangkat negatif 2. Gitu ya, paham ya? Nah, baru kalau udah bentuknya seperti ini, silakan teman-teman integralkan. Nah, berarti pangkatnya kita tambah 1 kan? 2 tambah 1, 3. Kemudian ini 4 dibagi dengan pangkatnya 3. Maka jadi 4 per 3, X pangkat 3 gitu. Kemudian ini tinggal ditambahin X, dikurang 2X, dikurang yang ini, negatif 2 tambah 1 kan negatif 1 nih. Ya. Kemudian 1 per 4 dibagi negatif 1, maka negatif 1 per 4. X pangkat negatif 1 tambah C, gitu ya. Nah, tinggal lihat optionnya. Di option 2-nya di belakang kan, tuh rata-rata 2-nya di belakang. Berarti kita pindahin aja ke sini. Kemudian nggak ada yang dalam bentuk negatif. Berarti dalam bentuk negatif kita ubah jadi pangkat positif. Maka ini kita turunkan lagi. Jadi X gitu ya. Maka kita tulis 4 per 3X pangkat 3 dikurang ini dulu 1 per 4X. Kemudian ini dikurang 2X ditambah C. Gitu. Maka jawaban untuk soal nomor 20 yang D. Gitu ya. Nah, segitu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang sudah bisa boleh dilanjutkan ke part 4-nya. Ya. Jangan lupa disupport channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.